Saya akrab dipanggil Yoyo, this my nickname. Saya kebetulan jadi Presiden Casagrande, jadi Casagrande East Java. Jadi untuk Jawa Timur tentunya. Tapi saat ini anggotanya atau membernya masih di sekitaran Surabaya. Seperti biasa, saya pikir bukan hanya Casagrande, mostly semua hotel dan semua asosiasi mengadakan, sebenarnya ini adalah memberikan santunan kepada anak yatim piatu, jadi adik-adik kita yang kurang beruntung dan beberapa tukang becak yang memang kita asuh oleh khas hotel, karena ini khas hotel. Jadi itulah yang kita lakukan seperti setiap tahun, schedule-nya seperti itu. Dan insya Allah kalau tidak salah semua totalnya 50 sama 7 atau 5 bapak-bapak becak yang kita asuh, 50 yatim piatu. Basically annual, karena memang di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh pengampunan, dan bulan di mana kita kalau bersedekah di bulan puasanya berlimpah, dan memang kita ingin membagi rasa sayang kita, rasa empati kita pada adik yang kurang beruntung, terutama menghadapi lebaran, paling tidak dia bisa merasakan makan di hotel kayak apa, yang sebenarnya mereka tidak mampu. Tapi disitulah tujuan kita, jadi meng-create mereka dan adik kita, saya yakin mereka juga akan jadi leader-leader bangsa. Itu harapan kita, ya, termasuk kita empati pada tukang becak, di mana mereka juga membawa tamu-tamu kita, itu juga sudah membantu kita, walaupun dengan, mohon maaf, masih pakai kayuh dengan kakinya. Beberapa itu adalah souvenir, kemudian ada sebagian uang, ya, kemudian untuk adik-adik berupa makanan dan yang lainnya. Kepada adik-adik, tukang becak yang lebih ke uang. Beberapa itemnya adalah sembako. Ramadan ini sebenarnya berkah sekali setelah pandemi yang sudah berlalu 2 tahun, di mana pariwisata sangat down sekali. Bahkan salah satu segmen yang paling parah adalah pariwisata, terutama di seluruh dunia dan Indonesia khususnya, termasuk juga Surabaya. Yang kita harapkan harusnya euforia dari orang-orang pandemi menjadi bisa terbuka oleh tidak pakai masker, ini kan suatu euforia. Sehingga memang cukup banyak. Tapi memang saya sayangkan juga ketika ada surat dari di mama ada orang ASN tidak boleh bubar. Padahal ternyata setelah diklarifikasi adalah itu untuk kementerian. Nah ini tapi banyak orang yang sudah di-cancel dari situ awal bulan, tapi alhamdulillah ini beberapa tempat sudah mulai booming juga untuk bubarnya. Kita berharap semua, khususnya orang muslim dan Casagrande khususnya, ya moga-moga tahun ini tahun yang lebih baik daripada kemarin karena setelah pandemi, dan tahun depan ini juga akan lebih bagus untuk menyongsong dunia pariwisata. Karena gimana pun pariwisata ini sangat menggeliat, bukan hanya di Indonesia, hampir seluruh negara fokus sana. Bahkan yang di mana ada petrodolar di sana, di Dubai, di mana itu sekarang sudah wisatanya mulai terbuka. Beda sama yang dulu. Ini paling tidak Indonesia apa yang tidak ada di Indonesia. Saya yakin Indonesia ada negara yang kaya raya, negara yang penuh dengan segala sesuatu yang tidak dimpunyai oleh negara lain. Bahkan hampir semua yang ada di negara lain kita punya. Itulah keuntungan kita. Moga-moga pariwisata jauh lebih bagus, khususnya di Surabaya. Dinas Pariwisata itu lagi punya program untuk menjual Surabaya, Bapak Ibu. Terutama nanti di bulan Mei ini. Banyak sekali paket yang sudah disiapkan Mei dan Juni. Bagaimana kita bersama-sama menjual Surabaya, untuk kemudian banyak yang datang ke Surabaya, terutama untuk pariwisatanya. Nah, tentunya kita jangan hanya sampai di Mei Juni itu. Nah, makanya kemudian tentu kami ingin sekali peran serta dari hotel-hotel ini. Bagaimana kemudian kita bersama-sama. Nah, ini yang paling dekat ini nanti tanggal 6 Mei. Kita bikin acara rujak ulek. Dan ini kan sudah masuk jadi agenda nasional. Insya Allah nanti Pak Menteri juga datang. Hotel juga sudah disiapkan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menyampaikan kepada tamu-tamu hotel, mungkin bisa jadi paket. Jadi nanti paket Surabaya wisatanya kemana-mana, termasuk nanti hadir di acara rujak ulek itu. Nah, nanti juga hadir semua duta besar dan konsul yang ada di Surabaya, konjen-konjen yang ada di Surabaya. Mereka hadir juga dengan memakai pakaian dari negaranya masing-masing. Kita juga mengundang kepala-kepala daerah dari semuanya se-Jawa Timur untuk mereka juga hadir bersama-sama, ya tentunya dengan pakaiannya mereka masing-masing, adatnya masing-masing. Nah, ini agenda kita yang terdekat. Nanti juga ada lagi Surabaya Vagansa 27 Mei juga. Nah, itu nanti kan kalau biasanya kan cuman parade bunga dengan kendaraan hias, tahun ini menambah lagi kegiatannya itu. Nanti ada mobil hias lampion. Jadi nanti ada mobil-mobilnya, sepeda motornya, sepeda ontelnya, itu dihias bersama-sama. Jadi pada hari itu kita 2 agenda. Siangnya itu sore dari Tugu Pahlawan ke Balai Kota, Balai Pemuda, itu tadi yang
mobil bunga-bunga hias itu. Kemudian malamnya, nah kita acara lampion itu tadi. Nah ini bisa dibuat paket baik yang dari hotel maupun teman-teman yang dari travel. Nah ini agenda kita yang terdekat di bulan Mei, selain memang banyak agenda untuk hari jadi. Mal-mal itu ya, kita yang diskon-diskon kayak biasa Pak, nah itu juga bisa menarik untuk teman-teman semua, warga masyarakat semua untuk ke Surabaya. Kegiatan yang dilakukan dengan semua, dengan berbagi kepada anak yatim semua yang hari ini direncanakan merupakan hal yang menurut Pak Wali Kota sangat baik sekali. Karena beliau selalu mengingatkan kita bagaimana kita bersama-sama berbagi untuk lingkungan-lingkungan yang terdekat kita. Memberikan hal yang terbaik untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan ini menjadi barokah untuk semuanya.